Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Nekuan TV, mohon izin saya menceritakan keteguhan hati salah seorang nenek kami yang oleh Allah Subhanahu wa taala diuji dengan kebutaan mata zahir. Beliau tak pernah melihat indahnya dunia, tak pernah melihat warna merah, kuning, hijau, kelabu, merah, muda, dan biru, tak pernah. Namun sekalimat pun, sehuruf pun belum pernah kami mendengar kata penyesalan, menggugat takdir Allah, menyalahkan diri, menyalahkan Allah, gak pernah. Dan dalam kebutaannya, beliau orang yang punya harga diri, punya izzah, punya muru'ah, punya marwah, pantang merepotkan orang lain kecuali dalam keadaan darurat. Beliau punya keahlian memijit. Dari memijit ini, tahun 80-an, satu kali orang pijit biasanya dikasih atau mendapatkan upah Rp1.000, atau tidak Rp1.000 tapi beras 1 liter. Kadang 1 sampai lebih dari 3 orang pasien yang minta dipijit oleh nenek kami. Namanya Hasbiah, tapi sering juga dipanggil dengan Kasbiah. Kadang hak menjadi K, biasalah. Dan kemudian beliau juga rajin mengaji, sehingga pada kurun waktu tertentu beliau juga mengajarkan Al-Quran untuk anak-anak, hafalan, kata orang Jawa Bantennya mah kawangan. Insya Allah juz 30 itu hafal beliau. Dari hafalan ini, maka beliau juga ada kewajiban, ada amanah, merasa ada amanah untuk mengajarkan hafalan yang sudah beliau kuasai. Dan saya termasuk yang belajar kepada beliau hafalan An-Nas, Al-Falaq, dan seterusnya. Beliau sangat menikmati hidup. Sewaktu saya sudah di Bandung ini, silaturahim ke nenek, obrolan panjang pun mengalir, dan beliau menangis terseduh-seduh, menangis sangat cemas sekali. Apa yang membuat beliau menangis? Apakah harta benda? Tidak. Apakah menangis karena dunia dan isinya tak seluruhnya dinikmati? Juga tidak. Menangis bahwa pernah mendengar atau sering mendengar penceramah yang menyampaikan hadis Rasulullah Muhammad SAW, an-nikahu min sunnati faman lam ya'mal bi sunnati falaysa minni. Nikah adalah sunnahku, manhaj jalan hidup Rasulullah SAW, manhaj jalan Islam. Yang tidak menikah maka bukan dari golonganku, kata Rasulullah. Tidak diakui oleh Rasulullah SAW sebagai umatnya. Beliau menangis dengan penuh cemas yang sangat-sangat mengkhawatirkan. Kemudian saya tanya, Bunyai, istilahnya nenek itu Bunyai. Kalau di Jawa Banten, di Serang, ibu gede atau Bunyai. Bunyai itu adalah nenek. Bunyai, pengen kawin. Nek, pengen nikah. Oh iya, pengen nikah sebab saya ingin diaku oleh umatnya Nabi Muhammad SAW. Apa kata beliau? Aku juga bertanya, wis nane sing gelem arep ngawin? Sudah ada yang mau mengajak nenek untuk nikah? Ya, enggak ada, katanya. Maka saya menangis, turut menangis, bahkan sama-sama menangis. Apa menangisnya? Beliau sedih, takut tidak diaku oleh umatnya Nabi Muhammad SAW nanti di akhirat. Aku menangis melihat kenyataan ini, dan juga ada rasa haru dan bahagia, sebab yang beliau sesalkan, beliau sesali, beliau menjadikan nangis itu bukan karena apa-apa, tapi karena takut tidak diaku oleh umatnya Nabi Muhammad SAW. Dan saya hanya menjelaskan, Nek, yang tidak diaku oleh umatnya Nabi Muhammad SAW itu punya kemampuan untuk menikah,
harta benda cukup, badan sehat, badan tidak ada masalah, tidak mau menikah karena tidak mau repot, karena tidak mau pegel, karena tidak mau ingin punya tanggung jawab, dan di saat yang sama maksiat jalan terus, mungkarat jalan terus, zina jalan terus. Inilah yang membuat Rasulullah mengaku, menjelaskan tidak mengaku umat yang tidak menikah. Kalau nenek kan tidak ada yang mau mengajak nikah, bukan nenek yang tidak mau nikah. Ini namanya insya Allah dimaafkan oleh Rasulullah SAW, dan Allah maha mengetahui itu semua. Pasti Allah maha mengetahui, pasti Rasulullah akan memaafkan, karena bukan ingin tidak menikah, karena memang tidak ada yang mau menikahi satu orang pun di dunia ini. Jadi yang membuat penyesalan bukan karena tidak melihat indahnya dunia, tapi memang bukan menyesal, tapi memang menangis sedih, takut tidak diaku oleh umatnya Nabi Muhammad SAW. Saya bacakan sebuah hadis, bisa kita lihat juga informasinya dalam Riyadhus Shalihin, hadis ke-10 dalam bab sabar. Wa an Anasin radhiyallahu anhu qala, dari Anas radhiyallahu qala, beliau berkata, Anas berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda Rasulullah, innallaha azza wa jalla, sesungguhnya Allah azza wa jalla, artinya ini hadis qudsi. Qala, Allah berfirman, izabtalaitu abdi, izabtalaitu, ketika aku memberikan bala, memberikan musibah. Dalam konteks ini para ahli tafsir hadis mengatakan akhadtuhu, aku mengambil bihabibataihi, kedua pandangan matanya, ainaihi, kedua bola matanya, pandangannya tidak berlaku, tidak bisa melihat atau buta. Fasobaro, maka kemudian seorang hamba itu memilih sobar, memilih sabar. Sabar itu adalah pekerjaan aktif untuk tetap bertahan di jalan Allah, menerima ini takdir Allah Subhanahu wa taala, tidak menyesali, bahkan memesrai takdir Allah Subhanahu wa taala. Awadtuhu aibaddaltuhu, Allah akan menggantinya minhumal jannah, minhuma, dari kedua matanya yang tidak bisa melihat itu, al jannata, nanti di surga. Rawahul Bukhari, hadis riwayat Imam Bukhari. Insya Allah nenek kami Bunyai Kasbiah sangat ikhlas dalam menjalani hidup. Bahkan dalam kebutaannya beliau secara ekonomi tidak pernah merepotkan orang-orang, tidak pernah merepotkan tetangga dari sisi ekonomi. Bahkan banyak memberi hutangan, minjemin beras, minjemin uang, bahkan minjemin emas. Ini yang membuat kami sebagai cucunya bangga, dan mudah-mudahan beliau kelak di surga diganti kedua matanya yang tidak bisa melihat di dunia dengan mata, kedua bola mata di surga yang sungguh jauh lebih indah dari indahnya dunia ini. Allahumma gfirlaha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.